Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah. Saya mahasiswi dari STIS Tembi Bandung Business School. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tariful Quran, Mujizat, dan Asmaul Quran. Pertama, yaitu ada Tariful Quran. Tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran atau hadis. Kegiatan tafakur adalah berpikir menggunakan akal dan kalbu. Tujuan tafakur adalah untuk meningkatkan kesadaran, bukannya untuk pintar. Rumus utama tafakur yaitu akal tanpa bimbingan, Al-Quran tertipu. Al-Quran tanpa akal lumpuh. Hasil dari proses tafakur bila berlawanan dengan Al-Quran atau hadis adalah keliru. Selogis apapun argumennya, bila berlawanan dengan Al-Quran sudah pasti salah. Allah murka kepada orang yang tidak mau berpikir. Surat Yunus ayat 100. Yang pertama yaitu kalamullah. Dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Yang kedua yaitu Al-Quran turun secara mutawatir, maksudnya adalah secara berturut-turut atau berurutan, berangsur-angsur, dan lain sebagainya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril memang tidak sekaligus, melainkan bertahap sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dialami oleh Nabi Muhammad saat menjadi Rasul. Yang ketiga yaitu ada hikmah. Yang pertama, sebagai penguat hati Nabi Muhammad SAW meneguhkan hati. Lalu yang kedua untuk menjawab permasalahan umat. Yang ketiga yaitu sebagai sebuah cerminan untuk orang mukmin terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Dengan demikian kesalahan tersebut tidak lagi terulang. Lalu untuk memudahkan dalam menghafal dan memahami, sebagai metode mendidik umat secara bertahap, sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada sejarah Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran, nuzul Quran. Nuzul kata jadilah dari kata kerja. Nazala yang berarti turunnya Al-Quran lebih sering digunakan istilah nuzul Quran, bahkan terdapat peringatan. Nuzul Quran, kebanyakan masyarakat hanya sebatas mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Namun Nabi Muhammad SAW hingga dapat kita baca sampai sekarang. Menurut Al-Zargoni dalam Manahil Al-Quran berpendapat ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke lauh Al-Mahfuz. Lalu yang kedua yaitu Al-Quran turun secara Al-Mahmud ke Bait Al-Izzah. Yang ketiga yaitu Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dan dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua yaitu ada mujizat. Mujizat merupakan kejadian luar biasa atau kelebihan di luar akal manusia yang tidak dimiliki oleh siapapun. Karena mujizat hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Sedangkan apabila ada seseorang selain para nabi dan rasul diberikan kejadian yang luar biasa oleh Allah, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai mujizat, melainkan itu adalah karomah. Kemudian ada pula istilah-istilah dan khawarik atau isyarat adalah petanda yang terjadi untuk menunjukkan tanda kelahiran seorang nabi sebelum kenabian. Sedangkan khawarik adalah kejadian yang terjadi dalam keadaan yang luar biasa. Hamka dalam bukunya Tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa ada 4 rupa mujizat Al-Quran. Di antaranya yang pertama yaitu salah satu mujizat Al-Quran adalah memberikan proses terjadinya bumi dan langit, bulan, bintang, dan matahari. Selain itu, di dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai proses turunnya hujan dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanah dan bumi. Yang kedua yaitu Al-Quran juga banyak menceritakan berita tentang masa lalu seperti berita tentang Tashmuj, kaum Lut, dan lainnya. Semua berita di dalam Al-Quran merupakan ketetapan dengan kenyataan yang benar dan seluruh ahli sejarah mengakuinya. Lalu yang ketiga yaitu mujizat Al-Quran selanjutnya yaitu terkait dengan fasyahah dan balaghah, di mana Al-Quran memiliki derajat yang tinggi dalam
setiap susunan kata, irama, dan gaya bahasa. Susunan kalimat Al-Quran bukan merupakan syair dengan rangkaian kata menurut suku kata bilangan tertentu, bukan pula puisi, apalagi sebuah Al-Quran memberitakan segala sesuatu yang akan terjadi. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memberitakan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mulia dalam Al-Quran, yang pertama Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, yang kedua Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, yang ketiga Al-Quran diturunkan di kota Makkah dan Madinah, yang keempat Al-Quran diturunkan untuk umat semesta alam, yang kelima yaitu Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Lalu ada Asmaul Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu Quran. Kata Quran sendiri merupakan akar kata dari Quran. Kata Quran secara bahasa berarti bacaan karena seluruh isi dalam Al-Quran adalah ayat-ayat firman dan Allah dalam berbentuk bacaan bahasa Arab. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Surat Al-Waqiah ayat 77. Al-Quran secara istilah. Firman Allah yang berbentuk mukjizat diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir, merupakan ibadah bila membacanya, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Lalu Alkitab. Alkitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan pada Nur. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang benar. Surat Al-Maidah ayat 16. Lalu ada aruh, berarti menghidupkan ruh. Dengan tidak adanya ruh manusia akan mati, tidak berguna dan busuk. Al-Quran sebagai ruh menghidupkan hati manusia yang telah mati, sehingga hidup kembali dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Syifa ayat 52. Lalu yang ada Asy-Syifa. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan diturunkan kepada manusia. Jadi Al-Quran disifatkan sebagai penyembuh dan penawar bagi umat manusia. Surat Yunus ayat 57. Al-Haq memiliki kebenaran. Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan kehidupan manusia sesuai isi Al-Quran. Karena itu, pandangan yang ada dalam Al-Quran sudah seharusnya diikuti serta dijadikan prioritas dalam kehidupan Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 147. Lalu ada Al-Bayan atau memiliki arti sebagai keterangan, penjelasan mana yang hak dan mana yang batil. Surat Al-Imran ayat 138. Lalu ada Al-Mau'izah, memiliki arti pengajaran. Al-Quran sebagai Al-Mau'izah diturunkan sebagai keperluan manusia. Umat manusia senantiasa membutuhkan peringatan dan pengajaran. Surat Al-Qamar ayat 22. Lalu ada Al-Zikr, memiliki arti peringatan, bahwa seper-Quran ia akan memberikan peringatan kepada manusia. Surat Al-An'am ayat 90. Lalu ada Busyra atau kabar gembira, senantiasa memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Surat An-Nahl ayat 89. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.